Sidang perdana terhadap pimpinan FPI Rizik Syihab atas 3 kasus hukum yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini. Sidang dakwaan terhadap Rizik akan diikuti secara virtual. Tiga kasus dalam sidang yang dihadapi Rizik, yakni terkait kerumunan Petamburan, kerumunan Bogor, dan kasus menghalangi tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor. Walaupun dilaksanakan secara virtual, polisi tetap melakukan pengamanan selama sidang. Rencananya 658 personil akan disiagakan untuk mengantisipasi keramaian dari pengikut Rizik Syihab. Menurut Karopenmas Mabes Polri, Rizik Syihab tetap berada di rumah tahanan Bareskrim Polri selama sidang berlangsung. Kami tidak mendengar. Assalamualaikum. Hak terdakwa untuk hadir di ruang sidang. Tidak ada ketentuan undang-undang yang membolehkan terdakwa hadir di ruang sidang. Waalaikumsalam. Ya, suara jaksa terdengar, suara hakim suara kami hakim. Coba dulu ya. Berarti berlaku suami. Dengar Kalau suami kami mendengar suara kami. tidak bisa. Wajib hadir. Mendengar ya. Terdengar. Suara jaksa. Terima kasih Habib. Kami tidak dengar. Kami tidak dengar. Suara pengacara tidak terdengar dengan jelas. Suara penasehat hukum saya tidak ada yang terdengar dengan jelas. Suara putus-putus, mendengung, dan gambar juga sering berhenti. Ya. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait jalannya sidang perdana Rizik Syihab, kita bergabung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera Muhsin Jalal dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Amanda, bagaimana jalan sidang dakwaan terhadap Rizik Syihab? Amanda. Ya Rudi, untuk sidang pada hari ini merupakan sidang perdana terdakwa dari Rizik Syihab yang dilangsungkan secara virtual ataupun online. Sudah dimulai pada pukul 10 pagi dan bahkan di dalam persidangan Rizik Syihab pun juga telah melayangkan protes. Ia keberatan karena dirinya tidak dihadirkan langsung di lokasi persidangan karena ada beberapa hambatan seperti koneksi internet yang membuat hambatan, yakni suara yang tidak jelas ataupun gambar yang tidak jelas. Bahkan kuasa hukum dari Rizik Syihab, Alamsyah Hanafiah, yang juga menyampaikan dan juga meminta kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan kliennya karena jika terdakwa tidak dihadirkan di ruang persidangan ini dianggap tidak sah. Bahkan kuasa hukum juga telah menyiapkan eksepsi setelah nantinya pembacaan dakwaan dilakukan. Pihaknya telah membuatkan eksepsi yang inti dari eksepsi tersebut adalah batal demi hukum. Ia pun juga menyampaikan bahwa sejauh ini sudah ada 80 kuasa hukum yang siap untuk membela dari Rizik Syihab sendiri. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengharuskan di dalam ruang persidangan ini kapasitas 50% saja, maka hanya segelintir kuasa hukum yang bisa hadir di lokasi persidangan. Dan untuk pembacaan dakwaan juga sudah bermulai begitu, dan kalau kita simak bersama pernyataan langsung dari terdakwa Rizik Syihab untuk persidangan pada hari ini. Suara pengacara tidak terdengar dengan jelas. Mohon izin sebentar semua yang ada dalam ruangan sidang. Saya dengan tulus, ikhlas dari sanubari yang paling dalam sangat berharap kita tidak berdebat lagi agar saya dihadirkan dalam ruang persidangan. Sebab ada 5 alasan yang ingin saya sampaikan. Pertama, online ini suara tidak jelas dan sering putus, gambar pun sering terhenti, bahkan hanya bergantung dengan sinyal, dan setiap saat teknologi ini bisa disabotase. Itu alasan pertama. Jadi online ini akan sangat-sangat merugikan saya selaku terdakwa. Yang kedua, kalau alasannya COVID, bisa lebih memperketat, yaitu tentang protokol kesehatannya.
apakah dengan jaga jarak, kemudian masker dan lainnya. Kita sama-sama bersepakat untuk menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, faktanya ada beberapa tokoh kemarin ini pada saat sidang dihadirkan, seperti Bapak Irjen Napoleon Bonaparte. Nah, jadi kalau ada tokoh yang bisa dihadirkan dalam sidang, kenapa saya tidak? Nah, ini kan jadi diskriminasi. Nah, kita sama sepakat tidak boleh ada diskriminasi perlakuan di dalam persidangan. Kemudian yang keempat, faktanya juga saya saat ini tidak berada di pengadilan, tapi berada di Mabes Polri. Saya ingin berada di ruang sidang pengadilan, bukan berada di Mabes Polri. Dan yang terakhir, yang kelima, kita sepakat bahwa sidang saya ini tidak boleh menjadi sidang abal-abal, karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Kalau kita berdebat seperti ini, kemudian ada diskriminasi, ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan, ini akan mempermalukan. Ya Rudi, kini Majelis Hakim telah menunda persidangan yang nantinya ada beberapa persidangan yang dilanjutkan setelah Isoma, bahkan ada beberapa persidangan yang terpaksa harus dilanjutkan pada Jumat esok hari. Dan kini untuk pembacaan dakwaan sendiri merupakan perdana, Rudi, dalam kasus kerumunan di Megamendung dan juga kasus swab tes di RS UMI Bogor, Jawa Barat, di mana kedua kasus tersebut Rizik Syihab didakwa dengan 5 dakwaan alternatif. Dan dalam kasus ini juga PN Jatim telah menyiapkan dua ruangan khusus untuk persidangan pada hari ini. Rizik Syihab dan tersangka lain ini didakwa 3 kasus. Yang pertama adalah kasus kerumunan dan juga penghasutan di Petamburan, Jakarta Pusat. Untuk di kasus kedua adalah kerumunan di Megamendung, dan di kasus ketiga kontroversi terkait dengan hasil swab tes di RS UMI Bogor, Jawa Barat. Dan terdapat 6 berkas perkara pula yang dilimpahkan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rudi. Baik, Amanda, kemarin itu diinformasikan bahwa akan ada pengamanan yang cukup ketat di pengadilan atas kasus yang melibatkan Rizik Syihab. Apakah ini terkait para pendukung yang juga banyak hadir barangkali ke pengadilan saat ini atau bagaimana? Ya Rudi, sebelumnya pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menggelar rapat koordinasi dengan kepolisian, yang mana dalam pembahasan rapat tersebut adalah untuk menyiagakan beberapa personel kepolisian untuk mengamankan jalannya persidangan hari ini dan juga mengantisipasi kerumunan. Brigjen Pol Rusdi Hartanto selaku Karopenmas Polri yang juga menyampaikan pihaknya sudah mengerahkan sebanyak 658 personel kepolisian untuk membantu jalannya persidangan pada hari ini dan juga untuk mengantisipasi kerumunan, karena sejauh pemantauan kami hingga kini masih banyak sekali partisipan ataupun simpatisan yang datang untuk melihat sekitaran di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, padahal sidang ini dilangsungkan secara virtual. Bahkan dari pagi kami juga sudah memantau ya Rudi, bahwa personel kepolisian ataupun personel gabungan TNI Polri juga sudah berjaga-jaga di sini untuk mengamankan dari proses persidangan serta untuk memperancar arus lalu lintas, karena tadi pagi ini sempat padat begitu Rudi. Nah, kalau kita bicara mengenai terdakwa lainnya yang juga dipersidangkan selain Rizik Syihab, yang pertama adalah Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Atalas, Idrus Al-Ashabi, Maman Suryadi di kasus Petamburan yang berlokasi di Jakarta Pusat. Nah, kalau untuk di kasus kerumunan Megamendung, Jawa Barat ini terdakwa tunggal Rizik Syihab. Nah, kalau untuk di kasus ketiga terkait dengan manipulasi data di swab tes di RS UMI Bogor, Jawa Barat, ini juga selain Rizik Syihab ada dirut dari RS UMI dan juga menantu Rizik Syihab yang juga terjadi terdakwa. Ya, sejauh ini Rizik Syihab diduga melanggar pasal-pasal dalam KUHP dan juga Undang-Undang Kekarantina Kesehatan yang didakwa ataupun terjadi 3 kasus yang sudah kami sebutkan tadi. Sementara demikian Rudi, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putri Amanda dan juga rekan Muhsin Jalal melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemirsa, demikian laporan Putri Amanda dan juru kamera Muhsin Jalal dari Pengadilan Jakarta Timur.